Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina Rasulillah Muhammad Abdillah wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa sarim bi awwali kulli minhum wa sahabat ajmain, khususan khulafa ar-rasyidin sadatina Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa baga syarah basyara bil jannati min arwah sayyidah Muhammad Zahra sayyidah Muhammad Sina Abbas, Sina Hamzah, Sina Abdullah bin Abi, Sina Jami'an, Sina Hamid Barah, wa jami'i masyayikhna bid-din, jami'i ba'da sulin masyarikat ila murbihan. Thumma khususan sahabat kitab Imam Nawawi di Masyhur Sunan Farihim. Wa jami'i ba'da sulin masyarikat ila murbihan. Allah ini darajat bil jannah fa'ana barakatihi masra' man walim lana fa'ati fid din wa dunya al-akhirah wa inna Allah yuslih umurana wa muslimin. Ya awil ahwal an jamil muslimin asan hal bi anna sabar fa anal bala wal waba wal ghala wal harb zalazil fitan ma dhahara minha batan bi anna Allah baligh maqasidana wa yakhtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ala hadiniya wa fi kulli natin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nabil kamil wa ala alihi kamala nihayata li kamalika wa adada kamalih. Amma ba'd. Faqad qala al-ma'alim ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dar ila an qal wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal minbari wa jalasna haulahu faqala inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yubtahu alaikum min zaharati dunya wa zinatiha. Muttafaqun alaih. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'maluna fattaqun dunya wa taqun nisa. Wa Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la 'aisha illa 'aisyul akhirah. Muttafaqun alaih. Pamasyarul aba wal ikhwan wal ummahat wal akhwat hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hingga di malam hari ini Allah masih memberikan limpahan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, kesempatan dan juga nikmat taufik dari Allah. Diberikan kemampuan untuk kita taat kepada Allah, salat maghrib berjamaah, berzikir, beristighfar dan menghadiri majlis ta'lim ini, menghidupkan waktu yang mulia antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, keluarga kita, dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, penunjuk jalannya kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin Al Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu wa radha.
Masih di dalam bab keutamaan zuhud di dalam dunia dan anjuran untuk sedikit daripada mengambil urusan dunia dan keutamaan orang-orang fakir. Hadis yang ke-458 An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berkata, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Wa jalasna haulahu, dan kami duduk di sekitarnya. Baqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma akhafu alaikum min ba'di, sesungguhnya dari apa-apa yang aku khawatirkan atas kalian setelah aku. Itu dikhawatirkan Nabi. Nabi itu mengkhawatirkan umatnya, mengkhawatirkan kita luar biasa. Sayangnya dengan kita luar biasa. Makanya khawatir Nabi umatnya ini masuk neraka. Khawatir Nabi, khawatir umatnya akan sesat, meninggalkan ibadah, meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kekhawatiran Nabi. Maka di antara disebutkan Nabi, dari apa-apa yang aku khawatirkan atas kalian setelah aku, itu setelah wafatnya Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khawatir ma yuktahu alaikum min zahrit dunya wa zinatiha, yaitu dibukakan bagi kalian kemegahan dunia dan perhiasan dunia. Jadi itu yang dikhawatirkan Nabi, bukan dikhawatirkan Nabi kita miskin, tidak. Makanya jengok bagaimana hembusan-hembusan teori-teori yang masuk ke kuping kita ini. Kenapa dikhawatirkan kita urusan dunia? Seolah-olah kalau berduit, oh ini hebat, bagus. Banyak macam-macam kalimat-kalimat yang berarah kita mengagungkan dunia, mengagungkan duit namanya. Jadi jangan sampai kita termakan teori itu. Yang perlu kita agungkan, muliakan adalah ibadah. Karena memang kita diciptakan untuk ibadah, bukan diciptakan untuk kita nyari duit, bukan kita diciptakan untuk jadi berduit, jadi pejabat. Kita diciptakan Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita ibadah, baru kita bangga, bagus itu ibadah. Jangan kita mengagungkan sesuatu yang tidak perlu diagungkan. Kita berduit, cara ibadah dengan duit, zakat, sedekah, ditakdirkan berduit, ditakdirkan pejabat, maka ibadahlah dengan jabatan. Ditakdirkan kita tidak punya, tidak mampu, pas-pasan, ibadahlah kita. Karena solat tak perlu duit, belum ada duit, tak ada wajib haji, tak ada wajib zakat. Ibadah dengan kesabaran, ibadah yang penting. Jadi bukan dengan masalah duit. Oh kita ini kalau tidak berduit dihina ke wong, tidak. Terserahlah manusia yang hinakan, kalau di mata Allah kita mulia. Itu harus prinsip. Tak perlu kita nak pujian manusia, tak kati guna. Apa dia faedahnya kita dipuji wong, dihormati wong? Apa faedahnya? Kalau di sisi Allah Subhanahu wa taala kita tidak kata nilai apa-apa. Maka tidak perlu kita ni saat kalau dibuntu dihina ke wong, biarlah unang hina. Jangan kita hina di mata Allah. Oh kita kalau berduit dimuliakan, apa untungnya? Membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan menganggap suatu hal itu berduit bahwa adalah kemuliaan. Tidak ada mulia. Dan kalau masalah urusan dengan wong, pergaulan dengan wong, segalanya ada galau. Maka kita jangan minder kalau kita tak punya duit.
ibadah kita. Uwais Al-Qarni dah pernah minder. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dak kata apa pun dak pernah minder dengan urusan. Mereka urusannya bangga penting. Alhamdulillah dak kata apa-apa urusan harta, dak banyak tanya di hari kiamat. Itu. Yang penting kita ibadah. Jadi hembusan-hembusan itu adalah mengakibatkan kita akhirnya lalai dengan tujuan hidup kita. Hingga kita ngejar sesuatu yang sebenarnya sudah pasti untuk kita, rezeki sudah pasti untuk kita. Kita kejar itu lalai kita daripada ibadah, tinggalkan solat. Naudzubillah min zalik. Dia fakta di dunia ini modal itu orang ngejar dunia, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Tapi kedua-duanya kadang-kadang tinggal akhirat, solat tidak. Bergebuknya duit ada yang dapat, ada yang solat tidak, jelas rugi. Ada yang rajin solat, rajin ibadah, berduit. Memang sudah ditentuan Allah. Ada yang rajin ibadah, dia buntu. Ya ada kalau. Yang intinya kemuliaan. Kalau kita baca ibadah itu, maka jangan sampai kita termakan dengan itu. Walaupun kalimat-kalimat yang mungkin kadang-kadang hal yang penesan kan. Kalimat yang penesan tapi kadang-kadang akhirnya jadi tak masuk ke hati. Apa di antara kalimat penesan? Kita tak usahlah nyari keluarga, yang penting banyak ke duit. Keluarga kaget ketemu galau. Itu bahasa seolah-olah duit baca galau. Kalau kita berduit banyak mengaku keluarga, tidak juga. Tak ada teori macam dah. Yang penting kita baik dan bohong. Kita berduit, apa keluarga yang tidak, kalau pelit tetap benci bohong. Cuma baik dia berduit pelit. Jadi jangan sampai kita menganggap harta itu suatu hal yang apa tujuan kita, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita itu jadi tujuan kita. Maka jadilah kehidupan kita ni disetir oleh teori-teori yang ada kepentingan di dalamnya. Teori ada kepentingan di dalamnya. Kita masuk, kita melok hal-hal yang tersebut. Dulu ya baik itu di zaman Nabi, setelahnya dah katik namanya jadwal makan dengan jadwal tidur tu katik. Ada jadwal tidur. Bayu kita tidur sama-sama bareng jam tidur. Tidak katik jadwal. Masing-masing ngantuk ya tidur. Ngantuk tidur malam bangun. Makanya tidur itu dahulu pola tidurnya adalah di awal tidur bangun malam. Kaget tidur lagi, bangun subuh. Itu nama tahajud. Makan kalau lapar makan, belum lapar untuk apa makan? Baru habis makan model, tahu nasi ya kaget. Turunkan dulu model. Ini laju kan? Udah jadwal makan. Lah barusan tadi seolah-olah harus ada jadwal. Dari mana ini? Ini adalah ada kepentingan di dalamnya hingga teori ini akhirnya melok galau. Harus tidur 8 jam. Tidurlah 8. Supaya memang wong itu kalau terjadwal itu urusan begawi, ujungnya urusan begawi, yang berdagang, urusnya harus melok ya tu. Repot kalau modal itu. Ngapa aku ngantuk tidur dulu. Kata bosnya. Mana ini? Ujung akhirnya dibuatlah teori itu hingga tidurnya seolah teratur supaya begawi teratur, makan juga itu jam makan. Mana kita kalau kenyang, paksa aja makan kan. Nah itu kita meloi pola itu di dunia ini. Di dunia ini dengan pola-pola yang kita ni sebenarnya apa? Disetir dengan kepentingan. Makanya cukup kita ini setiran kita adalah syariat. Dah yang lain. Solat. Anten-anten nunggu solat, urusan lain. Utamanya solat hidup kita. Jangan yang lain, jangan dibalik. Begawi, anten-anten nganggu, ganti gawian baru solat, jangan. Solat. Itu sekarang solat. Manfaatkan setelah solat. Ujian itu. Alhamdulillah solat maghrib tadi. Anten-anten nunggu isya, majlis taklim. Kan ada apa
faedah. Ya solat Isya. Anten-anten nunggu subuh. Nah, ini tadi ada tak utamanya faedahnya. Solat malam tidur dulu, biar bangun. Dia baca tidur lagi subuh. Solat subuh itu. Solat subuh, zikir, anten-anten nunggu zuhur. Laksanakan lain pola itu sebenarnya sudah. Kenapa waktu solat itu ada waktu-waktu tertentu supaya kita aturan kita itu nah. Ini biar ibadah kita 24 jam itu dengan solat. Yang lain anten. Itu hidup kita baru bermakna. Bau nilai solat kita hingga kita solat. Apa yang sunnahnya? Zikir. Baca zikir. Faedahnya zikir ini apa? Melapangkan hati, ngampuni dosa, meluaskan rezeki. Ada kan? Zikirnya. Ada utang, ini zikirnya. Baca zikir. Habis solat subuh. Sore sebelum maghrib. Ada kan? Itu pola yang harus kita lakukan sebenarnya. Sudah ada aturan hingga akhirnya berubah, hingga yang pokok tersingkirkan. Solat tersingkirkan gara-gara begawi. Gara-gara begawi lah aturan begawi. Kaget solat hingga akhirnya solat Jumat solat Jumat melok aturan. Solat Jumat ngaca-ngaca, khotib lama dikit mutu. Lama ni gara-gara begawi. Begawi ini istirahat dengar ini. Tak boleh bos, marah bos, belum makan, belum lapar, khotib lama pula, khotib ni akhir. Padahal ini kan pokok inti dalam kehidupan solat Jumat. Khotib memberikan nasihat. Kadang-kadang kita tidak ada sadar, kadang-kadang nyalakan yang benar. Nah, khotib itu lama atau dengar. Memang istilahnya kadang-kadang dalam masalah hukum fikih, khutbah itu diringkaskan. Memang itu hukum fikih. Tapi jangan hati-hati kita benci dengan itu, dengan nasihat jangan. Itu urusan-urusan misalnya sama-sama asatid, iya kita makmum, urusannya dengar baik, jangan kita rasa benci. Kadang-kadang banyak itu para asatid sama lainnya mungkin ya nasihat ngapain ini panjang nian kalau khutbah tak ada jiwa harus ana nasihat, tidak baca model itu wong zaman ini kalau harus apa meluaskan hati, kan benar namanya. Benar namanya itu. Ada alasan. Bagi orang awam nyengok metode, dah usah nak moto. Apalagi ngatoi. Ustaz itu kalau dia ceramah panjangnya kan, khotib jangan. Itu antar asatid iya. Mungkin nasihat berdasarkan ilmu dan itu mungkin ada alasan. Itu aslinya. Baik kalau namanya. Namanya intinya khutbah, intinya ceramah. Intinya dibacakan Al-Qur'an dan hadis. Kalian yang melo, iya jangan. Itu yang ini sesat. Iya. Sesat tidak. Sekadar itu. Utuhannya luar biasa kadang kita. Terprovokasi dengan kalimat yang lain seolah-olah penting begawi. Kan seolah-olah itu. Salat diabaikan. Dalam umat Islam sekarang ini untuk salat persiapan yang begawi, yang berdagang. Ini nak salat kage. Pas dak ini pakaian ini untuk salat aku kage. Aku nak ke pasar, aku nak bergawi. Pakaian aku ini pas tak untuk solat? Suci tak? Terus kalau seandainya kena najis memang ada tak yang bergawi? Misalnya, ketika di pada saat bergawi, dia bawa baju khusus untuk solat. Ada mungkin. Dan ini ada, ini wong yang memang dia tujuannya tahu. Ini anten-anten, aku nak solat kage. Siap untuk solat, bukan hanya dia mikirkan seragam atau baju-baju dinas, tidak. Baju solat. Aku lagi ini gamis, kain ya. Gamis bawa gawi. Salat zuhur pakai gamis. Rapi untuk solat. Jangan baju itulah. Ujungnya kena kencing. Akhirnya apa? Dah solat. Apa dah solat? Najis. Lah baju di rumah banyak, ngapa dah gawah? Ngapa dah siapkan? Itu kita tanya malaikat, ngapa dah siapkan? Alasan. Itu syaitan dengan nambai alasan. Apalagi kalau nanya dengan ustaz, alasan biar ngomong kata ustaz, dah apa-apa dah solat. Dah solat di rumah be. Nah, ini kan ditunggunya. Ada ustaz apa? Boleh ke? Aku nak maknanya ustaz itu, aku kena najis sudah apa-apa kan kaget di rumah be. Godoan. Godoan solat bohongan be, dah apa-apa nama.
bohongan. Kita kan sibuk, daripada kita sibuk solat zuhur dan solat asar, daripada kita dak solat zuhur dan solat asar, ya sekalianlah nak mentu rumah langsung gabung we solat bohongan. Subuh, zuhur, asar. Ini yang sekarang ini model yang pokok jadi ya, hal yang seolah-olah pelengkap. Pelengkap sekarang. Yang primer kalau jadi sekunder. Itu yang pokok kita tu solat. Jangan lain. Siapkan baju solat, siapkan ini. Walaupun kagak ya, zaman sekarang ya dicemooh orang. Oh kan maki gamis nak jadi ustaz pula. Kan solat maki gamis singgahnya. Pasti juga lah. Cobalah kalau yang bergawe misalnya besok atau misalnya apa? Besok bergawe dinas ngawak kan? Gamis, ngawak kain, imamah pula kan? Pagi imam, pagi solat gitu. Nah, langsung apa? Bersekantor itu macam nak jadi ustaz cak itu. Oh, caknya banyak. Pasti seharian itu sesep apa? Sebulan penuh dia omong ke nak jadi ustaz pula dia ucapnya. Nah, ngambil selesaikan ceramah ini. Apa puasa ni ucapnya? Pasti dia tu hal yang baik dia ucap tu. Tapi itu memang cobaan untuk kita melangkah dalam kebenaran. Itu ciri daripada ikhlas. Kita pasti ada cobaannya. Dia cek ke wong, dia omong ke wong. Jadi makanya tujuan hidup kita harus tahu. Balik lagi renungkan dalam diri kita, kita di dunia ini untuk ibadah, bukan untuk nyari duit, bukan untuk nyari rezeki. Karena rezeki sudah dijamin. Usaha itu yang halal. Usaha, tapi pokok jangan kita lupa. Bukan boleh nak nyari duit banyak-banyak, punya kesempatan ahli dia bisnis, dagang, baca lajulah, dah apa-apa. Niat baik, halal boleh pahala juga. Itu bagian dari ibadah juga. Orang berdagang, ngamalkan dagang dengan benar, ibadah. Bergawe nyari duit niat untuk memberikan nafkah anak bini, ibadah. Tapi kalau ibadah ni yang mana lebih penting ibadah? Ketika solat. Tanda wong itu nyari duit untuk ibadah yang halal, tidak pernah meninggalkan solat pasti dia. Itu tanda. Kalau sudah meremehkan solat, kaget solat, itu tidak terhati istilah dia bahwa niat dia nyari duit itu yang halal untuk kewajiban keluarga, tidak. Kenapa yang wajib lebih utama dia tinggalkan, dia remehkan. Itu kalau nyingok dalam diri kita bahwa tujuan dalam kehidupan kita. Nah, di sini nyingok bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan. Bukan Nabi nganjurkan, bukan Nabi diam. Kalau Nabi diam sudah cukup untuk kita apa? Hati-hati di dalam urusan dunia. Yang dikhawatirkan Nabi bukan karena kita buntu, bukan karena miskin, tidak. Yang dikhawatirkan Nabi apa kata Nabi? Ma yubtahu alaikum min zaharatid dunya wa zinatiha, yaitu dibukakan untuk kalian kemegahan dan dunia dan perhiasan dunia dibukakan. Oh, lancar banyak. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Jadi bukan Nabi khawatirkan kita buntu, tidak. Yang aku khawatirkan kalian itu buntu, sago, tidak. Dikhawatirkan justru yang dikejar orang di zaman sekarang, kemegahan dan perhiasan dunia. Oh, berlomba-lomba ngejar. Yang dikhawatirkan Nabi dikejar. Itu yang di zaman sekarang dikhawatirkan Nabi. Akhirnya dibukakan. Ketika dibukakan itu Nabi yang khawatir. Kenapa khawatir Nabi? Ya sudah, kalau sudah urusan dunia berlomba-lomba dan urusan dunia, hingga akan celaka sebagaimana umat-umat terdahulu celaka gara-gara urusan dunia. Ashabu sabat modal manu. Jangan karena urusan bisnis yang itu diceritakan dalam Al-Quran, nelayan cuman urusan dunia. Ibadah hari Sabtu tidak boleh, urusan dunia. Cuman itu bisnisnya, nyari duitnya cuman iwak. Zaman itu dan kondisi di zaman itu, yang berduit banyak dapat iwak, berduit. Ya kan itu ininya, polanya memang kondisinya. Jadi harta ialah itu iwak. Hingga akhirnya apa? Larangan, tidak boleh di hari Sabtu, tidak boleh. Sabtu untuk ibadah, tidak boleh ngambil iwak, tidak boleh berbisnis, tidak boleh urusan
dunia, hari Sabtu ibadah. Kalau kita kan hari Jumat. Tapi hari Jumat juga tidak ada seluruhnya kita. Justru ketika pada saat selesai solat Jumat diperintahkan untuk mencari keutamaan yang Allah janjikan. Cari rezeki, tidak apa-apa. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Tapi banyak-banyak juga berzikir, kadang beruntung. Nah, umat terdahulu itu. Nah, cobaannya akhirnya itu berlambat nyari. Cobaannya hari Sabtu banyak iwak di pinggir pantai. Kan tegi yo. Nah, kan ada contoh kan, ini ibadah. Apa ini? Urusan dunia ini. Hari Sabtu ini banyak. Nah, tengok goncang. Yang mantap tetap mantap, tidak perlu ini dilarang. Yalah, kita besok urusannya. Dah ada kejadian betul golongan yang apa? Tidak cinta dunia. Itu dalam dibukakan dunia itu di hari Sabtu. Di hari ibadah umat terdahulu. Maka celaka kata Nabi kalau sudah dibukakan urusan dunia itu yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemegahan dunia. Akhirnya mulai tergoda sebagian. Nah, ketika ada keinginan, iblis nginjak jalan. Iblis itu selalu itu nginjak jalannya. Nah, wong ini sudah tinggi dia iblis jalan. Nak tahu tak kau caranya? Ngembek itu supaya tidak berdosa. Ibadah jalan, buat empang, buat perangkap, buat hari Jumat. Kan tak ada ganggu hari Sabtu. Hari Sabtu tetap ibadah, tenang baik. Tetap ibadah, tidak. Buat hari Sabtu tu menggawi sedikit baik. Nutup pintunya baik. Kan dibuka, dibuat empang dibuat pinggir pantai tu. Ada pintunya, iwak masuk. Pada saat itu hari Sabtu nutup tidak ibadah tetap ibadah. Hari Minggu banyak dah dapat banyak dapat. Budak siko mulai yang lain tegi nak main urut juga itu. Kau ni tak boleh apa? Alasan kan? Hari Sabtu aku tetap ibadah, kamu kalah ibadah aku duluan. Ibaratnya itu. Nah, kamu tu lolo, tak baca mampatkan akal, tak baca ini, segala macam dengan dalil-dalil itu. Tapi yang berpegang pada syariat nyatakan tidak boleh, haram hukumnya. Ada yang tak peduli, tersegala dia aku, nanti aku tidak melakukan. Jadi 3 kelompok terpisah, yang melakukan, yang tidak melakukan, tapi dia tak peduli sama sekali, lantas itu tidak ngelugui. Yang ketiga dia jegah nian, ini haram, hukum tidak boleh. Tetap urusan dunia. Ngambek tidak boleh dari Sabtu, larangan. Masih dicegah, masih tak galak lagi. Sudah aku tak galak berkawan lagi. Bukan mutus silaturahmi itu tidak. Jadi kalau ada orang yang bermaksiat, kawan kita dia bermaksiat, kita nyawai, bukan mutus silaturahmi. Kadang-kadang ada tuduhan itu. Kawan solat tidak, dia orang solat tak galak solat lagi jauh. Kau ni cak ini ni anduin aku nyawai mutus silaturahmi berdosa atau tak? Kau tu berdosa tak? Solat tidak, kalau kata nazab aku kena, kau di akhirat kaget nuntut aku. Kalau kawan-kawan solat tapi waktu itu caranya. Belagi ini tadi, tidak mutus belagi. Akhirnya turun azab, yang lakukan kena azab, yang tidak tahu menahu tadi tapi tidak peduli tadi juga kena juga. Jadi monyet kunu kirodatan khosiin, dikatakan jadilah monyet yang hina. Yang tadi yang pindah ahan pindah dia. Nanggo dia buat balik ke tempat dia nyengok jadi monyet kah? Monyet kah lagi rebut apa dia rebut kampung sebelah jadi monyet kan. Makanya hati-hati, Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir itu. Ya, walaupun umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selagi kita beristighfar tidak akan turun azab. Tidak akan turun azab dari Allah. Allah Subhanahu wa taala tunda terus di akhirat. Itu dikhawatirkan Nabi. Makanya ya kadang-kadang lulus dengan ujian yang Allah berikan ketika sagoh lulus. Tapi ketika pada saat di lapang kan banyak yang
celaka. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Ketika dibukakan dunia, berduit dikit celaka. Makanya kalau misalnya Allah luaskan rezeki kita, jangan lupa dengan apa? Ibadah. Jangan kurangi ibadah kita. Kalau baca tambah, itu cara Nabi ketika dapat nikmat tambah ibadah itu namanya syukur. Ibadah lagi ibadah, jangan lupa. Ada rezeki kan luas rezeki, berinfak, tambah ibadah dengan infak, zakat, jangan lupa zakat. Kemudian infak karena untuk nambah ibadah. Kalau tak tu kita tertipu dengan urusan dunia ini. Juga Nabi SAW mungkin sudah diceritakan dalam hadis bahwa ada 3 orang yang pada saat itu hidupnya susah, yaitu orang yang pertama kena dia balak musibah dalam dirinya, tidak tumbuh rambut, klimis segala. Yang sikoknya kulitnya belang, penyakit belang, sikoknya buta. Bukan 3. Musibah kalau ini kalau ditanya 3 ditanya kepengen ni yang botak klimis, kepengen tumbuh rambut, pengen lah nyengok orang berjenggot berkumis rambut klimis kata kalau kepengennya itu. Yang kulitnya belang tadi kepengen kulitnya mulus bagus. Yang buta kepengennya nyengok. Pasti yang uang itu kepengen apa yang ada kekurangan di dalam dirinya, kepengen itu. Kepengen apa? Kepengennya apa yang ada kekurangan dalam diri. Makanya kalau yang buntu tanya pengen apa? Pengen berduit. Kan bukan berduit, tanya pengen berduit. Tidak pengen berduit karena dia sudah ada duit. Kepengen apa? Pengen aku tidur. Nah, pengen teh ngapo tidur? Aku berduit dah baca teh. Yang buntu tadi tidur lemah. Jadi yang buntu kepengen berduit, yang berduit kepengen teh tidur. Kata orang buntu, "Baiklah tidur aku." Nah, itulah manusia itu adalah keinginannya apa yang ada kurang pada, dan Allah memberikan suatu kelebihan, pasti Allah ada kekurangan. Maka itu yang berduit tidur dah baca, makan dah baca. Ada dulu nama dalam itu. Berduit banyak duit. Maka yang buntu tadi, lemak ni hancur jadi dia ni. Iya. Yang dia tadi ngomong dia buntu ni sendai tidur lemak ni janun sendai tidur lagi. Itu lumrah manusia tu itu. Makanya diceritakan Nabi SAW umat terdahulu itu 3 ni. Nah, timbul ibadah ni. Mulai cobaan dari Allah. Allah utus malaikat untuk nguji ni, dibukakan dunia ni. Tengok bagaimana dari 3 ni sikok yang lulus. Dari 3 sikok yang lulus. Allah Subhanahu wa taala uji malaikat nyupai nawarkan. Kalau kita istilahnya nawarkan bisnis. Kalau galak pengen apa, ini pengen apa, dia ngomong tadi kekurangannya. Yang klimis tadi ngomong ya kena pengen lah tumbuh rambut, pengen cak bombong terus. Ini kata yang terus botak pengen itu. Terus kalau kau nak pengen harta, pengen apa? Tak salah ini tadi milih. Aku pengen kalau baca ternak sapi. Pengen sapi. Kalau diinjuk ke modal-modal, akan tetap ibadah. Akhirnya apa? Diberikanlah sapi dia. Yang sapi diusap oleh tumbuh. Mulai tu tumbuh rambutnya. Sembuh. Sapi akhirnya dia ternak-ternak banyak, berduit. Tidak botak lagi. Belagak jadi berduit banyak. Kemudian yang sikok yang tadi itu kulitnya belang. Malaikat datang, malaikat pengen apa? Pengenlah aku nak sembuh. Cak wong lain tu nak kulitnya mulus bagus. Injuk nak pengen apa kau kalau harta? Pengen kalau aku banyak cak ternak onto. Diberikan. Akhirnya itu sembuh dia dari penyakitnya, dan ternak kaya. Yang buta ditawar juga nak pengen apa? Pengen nyingok aku. Pengen melek. Kalau harta pengen apa? Aku pengenlah ternak kambing kalau ini. Nah, akhirnya malaikat disembuhkan. Baca nyingok, senang diinjuk kambing, senang dia. Ternak banyak. Hingga sekian lama berhasil, hingga tak tahu wong ini, awal tahunya wong ini wong berduit, dihormati wong berduit kaya. Mulai ada cobaan. Balik lagi Allah ingatkan,
Yang klimis tadi ada datang yang orang klimis mau tak minta-minta. Malaikat tadi minta aku ni buntu kata apa-apa balilah bagian daripada rezeki yang Allah berikan. Pada kata betul-betul diusirnya. Dia usir. Dah ini usaha aku dah kata. Kata aku nak lanjut. Dah lah lanjut. Tekau lanjut kau ni berusaha tahu tak? Kadang-kadang usaha jangan minta baik. Padahal dulu tu juga dia buntu. Akhirnya dia ingatkan. Kan dulu tu kau ucap aku ni juga. Oh dah kata-kata siapa ngomong? Ya. Siapa ngomong? Aku ni kaya dari dulu, keturunan orang kaya kalau. Kau nak ngatoi aku ucap kau. Usirnya marah ni. Tak aibnya dia tahu kan. Dia usir. Itu dia diusir itu Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan. Dah lama apa? Jembek lagi goyo. Jembek musnah, kena penyakit lagi. Klimis lah. Dah lulus. Dah ingat. Yang kedua itu juga sama cobaannya yang agak belang. Ketika pada sana diusir tidak dinjo. Ludas juga. Lupa dengan nikmat dari Allah. Kecuali sikap lulus orang yang buta. Saat ada orang buta minta dia langsung ingat. Ya Allah, dulu aku cak dia ni lah. Dia ni cak dia ni lah. Aku buta. Ngapa kau dah aku nak minta aku lapar, aku dah kata apa-apa, dah kata harta, tunjuklah aku makan je sebagian rezeki yang kau diberikan Allah. Apa kata orang buta tadi? Itu nak kambing-kambing, terserah kau nak ngambil berapa. Terserah kau nak ngambil berapa. Kau tahu tak dulu aku pecah kau ni lah. Nak ingat. Dia ingatkan pecah kau ni lah. Alhamdulillah Allah menyembuhkan aku dan Allah berikan rezeki. Jadi kau nak ambil kambing, terserah kau nak ambil berapa. Baru akhirnya yang tadi malaikat ni apa katanya tak, itu harta-harta kau, mudah-mudahan Allah berkahi. Dua kawan kau tidak lulus, kau cuma kau dewek yang lulus ujian. Nah modal itu kita juga ada dia ingatkan. Jadi kehidupan dunia ini bukan tujuan. Jadi tujuan kita adalah akhirat. Kalau anten-anten tadi memang kita tidak ada mengganggu ibadah kita, tak apa-apa. Tidak mengganggu solat, tidak mengganggu, bisa menghasilkan ibadah yang lain. Jadi kita punya peluang untuk bisnis, tak apa-apa. Tapi hasil duit infak. Tabungkan duit kita. Bawa mati duit kita. Yang mana bawa mati duit dia? Ya infak. Itu namanya bawa mati, bukan dimasuk ujung kubur, bukan. Bawa mati duit kita ketika kita infak ke di masjid, infak ke di pesantren, infak ke di tempat yang baik, kita meninggal. Nah ini hasilnya kita baik setelah kita meninggal. Nah dapat kiriman. Ini kiriman apa? Baca Quran. Dari mana? Dari pesantren yang kau sumbangkan, uangnya lagi baca Quran. Kiriman solat. Nama solat tadi tu. Uang dari pesantren lagi solat. Di masjid lagi solat. Kirim tu. Situ duit, hasil duit dia. Dia menginfakkan duitnya, buahnya setelah dia meninggal. Nah, kiriman terus. Itu yang baca kita lakukan kalau ada kesempatan. Kalau tidak kita nak ngajak-ngajak sampai ninggalkan solat, sampai nipu sana sini, hal yang haram, itu dosanya bertumpuk. Kaya juga belum tentu. Karena kaya atau tidak itu sudah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu yang dikhawatirkan Nabi. Jadi kalau buntu biasanya kuat, kalau berduit dikit ngilang. Mana janu hilang. Dah hati lagi. Pas giliran sudah buntu bawa balik lagi. Bawa balik. Nah, nyongol lagi caranya. Iya. Mana selama ini hilang. Yolah bisnis. Sudah nak berhasil, akhirnya gagal lagi. Balik semula. Jangan jangan. Tujuan itu ibadah. Jadi kita pada saat kita tidak ada sama baik. Tak ada nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi urusan dunia. Dan hadis berikutnya Nabi SAW menyatakan masih urusan dunia, menjelaskan itu supaya kita zuhud terhadap dunia. Tak usahlah kita gendak macam-macam. Inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis dan menggiurkan. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kalian di dalam dunia ini. Kita dunia jadi khalifah manusia. Fayanzur
kaifa ta'malun. Nah, maka jengoklah apa yang kalian lakukan di dunia. Dunia ni kita diunjuk manusia ni, diunjuk Allah pada dunia, diberikan kita jadi khalifah di dunia ini. Hewan-hewan dah baca. Ayam mana kena? Ayam lagi. Kita maknian manusia ni kata ayamnya. Kita ni apa dia kata kan itu. Manusia. Anak ayam ngomong dengan mak ayam. Mak katanya, manusia dan kalau maknya namanya banyak ni kan. Saya ngapalkan nama manusia. Ngapa kita ni banyak tapi nama sikap ayam tu lah sebut. Benar? Ayam. Kata maknya, yo dikatakan waktu hidup kita nama kita sikap. Tapi kalau meninggal nama kita banyak, dia sikap. Kena ayam apa? Banyak kalau meninggal. Ada ayam goreng, ayam geprek, ayam ini banyak namanya. Kalau sudah meninggal, kalau masih hidup juga ayam itulah. Kalau manusia banyak macam-macam nama lagi masih hidup. Kalau meninggal, sikok itulah jenazah, mayit ya teman, mayit. Ya mayitnya mana jenazahnya? Jenazahnya panggil orang, ya. Atik nama lagi. Jenazah. Bawa jenazah yang sini. Jenazahnya. Duduk di depan jenazah. Kalau meninggal sikok sama baik. Nah, itu kalau ayam kalau meninggal banyak namanya. Gitu maka kita jadi khalifah semasa hidup. Khalifah kita menguasai. Kalau ayam dikuasakan sago kita. Tapi di akhirat kaget kalau misalnya kita zalim ada balasannya. Punya hak dia. Menzalimi hewan, menzalimi ada hak dia akan nuntut kita di kiamat. Auzubillahi min zalik. Nah, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jengok apa yang kalian akan lakukan di dunia ini. Kalau kita bersyukur dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan dengan aturan syariat kita, maka menjadi berhasil. Kalau tidak, kecelaka. Maka yang penentuan tempat kita di surga atau neraka ya di dunia ini. Kita diberikan kuasaan, serah kamu nak lakukan apa baik. Diberikan akal, diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan segala di dunia ini. Tinggal apa yang kita lakukan. Kita kekuatan, untuk apa kita kekuatan kita gunakan. Kita diberikan harta, untuk apa kita harta kita gunakan. Diberikan kita akal, untuk apa akal kita gunakan. Itu jingok. Nah, kemudian Nabi mengingatkan bahwa fattakud dunya wattakun nisa. Ini Nabi mengingatkan. Takutlah kalian dengan fitnah dunia dan perempuan untuk laki-laki. Maka dalam hal ini dua hal ini fitnah yang umumnya terjadi. Fitnahnya betina itu dengan harta. Fitnahnya lanang itu dengan betina. Makanya hati-hati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dunia dan perempuan. Maka di dalam Islam ini lanang itu megang kendali. Lanang wajib memberikan nafkah. Makanya akhirnya pola ini, makanya di antara pola juga yang disetir oleh urusan dunia, kepentingan-kepentingan dunia, dibukakanlah daripada gawian-gawian itu betina. Ini tujuannya ada kenapa dibukakan banyak untuk betina supaya banyak, pertama supaya orang itu banyak yang nak bergawi. Cuman kalau lanang baik, mau tak mau ngaji agak besar dikit lah lanang. Kalau betina juga berarti saing separuh seorang. Padahal kalau rezeki tu kalau dua laki bini, rezeki tu sikok mana. Sehari 100,000, kalau lanang dia bergawi nyari duit 100,000. Kalau betina juga nyari duit berarti 50 sewa. Itu mesti dalam pola hitungan rezeki sama. Nah, ketika dibukakan hingga akhirnya urusan rumah tangga repot. Hak-hak tidak tertunaikan. Kewajiban-kewajiban tidak bisa akan berjadi. Dan lanang, apalagi kalau lanang tidak nyari duit, tidak nyari duit, lanang itu fungsinya sudah hilang. Tidak lagi jadi pemimpin. Maka lanang itu kalau dia megang nafkah itu dipegang oleh lanang. Betina yang tadi fitnahnya dengan dunia dipeganglah lanang dengan betina dia tidak ada. Nah, baca tu tunduk fitnahnya model itu berapa banyak orang yang celaka gara-gara betina.
Yang korupsi gara-gara bini yang korupsi. Gara-gara bini yang maksa. Gaji semua itulah ujungnya minjem. Tahunya beli ke HP iPhone. Dah tahu gaji lakinya berapa, cicilan banyak, tak beli ke bulok, dah tahu bergaji lah, nak bingung lanang tadi. Ujungnya apa? Pinjol. Nama ayahnya Saro. Ujung-ujung lagi apa dia? Berjudi. Sudahlah, kalau berjudi menang, pacak mayu, tambah jeru katanya. Ya betul, panjeru. Yang bini yang tadi dibelikan bukan malah nugut, bukan malah bantu. Ketika lagi buntu kata, "No itulah pula, kau tu pula salah dah, disalah ke lagi." Alah kesago lanang ini. Itulah fitnah dunia lah, takut dengan ini lah. Ujungnya dosa bini pula. Ya Allah. Gara-gara itu fitnah. Betino maksudnya harus kuat lanang dengan apa betino. Kalau tidak baca jangan paksa. Sesuai dengan apa kemampuan kita. Maka itu fitnah. Maka hati-hati kata Nabi. Maka nak pintar-pintar. Kalau perempuan dia selamat daripada fitnah harta, dia akan selamat. Itu selamat. Maka iming-iming harta itu betina cepat. Maka kalau betina dia akan milih lanang berduit apa yang belagak. Berduit buruk belagak. Buntu. Milih berduit milih. Kan memang mana untuk apa cogokan jadi apa? Pajangan buntu saya apa? Mak berduit kan memang itu fitrahnya. Lanang, betina. Fitnahnya itu sudah Allah berikan itu. Makanya dalam polanya lanang itu memberikan nafkah biar masih menggang kendali, bertanggung jawab. Lanang bertanggung jawab dan betina dia akan taat. Karena apa? Kendalinya dipegang oleh lanang. Nah, makanya hati-hati kata Nabi SAW, takutlah kalian dengan dunia dan jaga perempuan. Lanang tanggung jawab dengan perempuan. Bukan hanya ada fitnahnya, tanggung jawab. Lanang itu ditanya di hari kiamat kage. Kalau betina tanya dengan perbuatannya, sudah selesai. Lanang setelah ditanya dengan perbuatannya, ditanya tentang betina di sekelilingnya. Siapa? Bininya. Yang mana bini kau? Yang kelemahan lanang. Oh, aku jadi lanang. Apa dia di akhirat ke ditanya? Maka kadang-kadang betina, lemak lanang apa? Di akhirat kage ada ditanya tentang bini, ditanya. Setelah itu tentang anak betina. Dulu betina, ibu ditanyakan lagi. Perempuan-perempuan yang kage akan ngantungilah lanang untuk minta diselamatkan. Minta selamatkan. Kau tu laki aku. Dunia lah saatnya aku ke ini. Di akhirat lah nyago ke pula. Makanya jangan takut bini, jangan. Jangan takut bini, tapi sayangilah bini. Sayangi bini. Jadi jangan takut bini, tapi sayang. Beda tipis antara sayang dengan bini dengan takut bini. Kalau sayang bini, dia akan mengarahkan bininya. Dia unjuk kasih sayang dan bininya dan diarahkan kebaikan. Disuruh bininya solat, itu namanya sayang bini. Kalau takut bini, dia nurut kalau omongan bininya tak solat, dia takut namanya. Ya, takut bini ni. Dah. Jadi kalau bininya tak solat, dia diam baik. Dia ngomong aku tu sayang bini, kata sayang bini itu takut bini. Sayang bini itu dia akan mengarahkan bininya kepada baik. Bininya tak solat, dimarahinya. Dia tetap sayang. Bininya butuh kebutuhan apa, dinjuknya, diberikannya. Jangan sampai bininya susah, dinjuk. Dia ada duit, dinjuk. Biar apa? Jangan fikir kagak bini pikiran sakit kagak dinjuk. Tapi kalau solat, ongkonnya solat. Tengok rajin ibadah, duit banyak, tambahnya lagi. Nah itu namanya sayang bini. Ini kalau bini solat diem baik ngomong sayang, itu takut Kalau lanang takut bini, siap-siap kedua-duanya masuk neraka. Kenapa masuk neraka? Bini ketika dia takut bini yang melakukan maksiat, dia diam baik. Bini yang masuk neraka, dia juga kena tagih. Walaupun dia soleh, dia baik, ibadah rajin luar biasa, tapi kalau sudah takut begitu tadi, ketika bininya dia bermaksiat, dia diam baik, dia akan digantungi, ditarik oleh bininya kena neraka. Maka dah baca lanang itu nak masuk surga dewean. Dah baca. Lanang itu betina baca masuk surga dewean. Bini baik, bagus ibadah, lanang nyunyuk di hati.
Lanangnya bermaksiat terus. Ini kan pegel saat ingat laki aku ni suruh solat lagi dah galak dah apa-apa yang penting solat. Juk tahu baik. Karena bini baca masuk dewean, dak baca laki nak ngentol lebih. Oh ajak aku. Ai biajalah. Biajalah kau baca bini itu. Lanang mana baca? Oh ya aku yang penting masuk tu. Aku ibadah bini masuk gentol bini. Ya Allah itu laki aku. Aku dak solat diam ke baik. Nah ini aku maksiat diam punya baik, dia akan bertanggungjawab. Ya tarik. Baca tak nyelamatkan? Dah baca ngaku. Baca nyelamatkan amal banyak mungkin baca nyelamatkan dia selamat. Oh dia tu sudah aku tegai tapi masih dia dah baca dia. Tapi dia baca nolong bini. Makanya laki dah baca dia nak dawean digantungi bini, digantungi anak, digantungi dulu. Tetapi kalau betina baca kano tanggungjawabnya dia dah. Makanya hati-hati ini fitnah bagi kita di dunia ni itulah. Makanya nak baca gitu di dalam kehidupan dunia. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kita akal, berikan kita ilmu. Mudah-mudahan dengan akal yang sehat, dengan ilmu kita bisa mengarungi kehidupan dunia ini. Baik kita menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak, menjadi wong tua, mudah-mudahan kita bisa menunaikan tanggungjawab dan Allah berikan kepada kita semua husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.